Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rifki Aulia. Di sini saya akan menjawab dari soal-soal UTS komunikasi data dan jaringan komputer. Untuk soal yang pertama, saat ini perkembangan jaringan komputer sangat pesat. Berikan penjelasan terkait perkembangan jaringan komputer terkini dan kaitannya dengan komunikasi data. Perkembangan jaringan komputer saat ini jauh lebih maju dari tahun-tahun sebelumnya. Hal ini terkait dari banyak indikator seperti penggunaan jaringan secara umum pada institusi dan perusahaan biasanya menggunakan jaringan LAN atau jaringan lokal untuk saling berkomunikasi. Selanjutnya, banyaknya ISP yang menjamur untuk menyediakan layanan koneksi internet. Perkembangan software serta berbagai macam hardware yang dapat dengan mudah melakukan koneksi ke dalam internet. Biaya internet yang relatif lebih murah. Berkaitan dengan komunikasi data, yaitu pertukaran informasi antara dua orang atau lebih. Dalam ilmu komputer, yang dimaksud dengan komunikasi adalah pertukaran informasi yang terjadi tidak hanya antara orang-orang namun juga antara mesin atau sistem. Proses ini juga bisa disebut dengan komunikasi data. Untuk soal nomor 2, yaitu jelaskan perbedaan antara point to point dengan point to multipoint, serta jelaskan kelebihan dan kekurangannya. Untuk point to point ialah sebuah metode koneksi perangkat yang menghubungkan suatu perangkat dengan persis satu sama lain. Sedangkan point to multipoint ialah sebuah metode koneksi perangkat yang menghubungkan suatu perangkat dengan setidaknya dua perangkat lain pada waktu yang bersamaan. Untuk kelebihan point to point ialah tidak memerlukan seorang administrator dan juga tidak memerlukan software jaringan khusus. Kekurangannya yaitu tingkat keamanan yang rendah, jaringan tidak terlalu besar, tidak ada manajemen jaringan. Untuk point to multipoint, kelebihan dan kekurangannya itu operator dapat menyediakan servis dengan biaya awal dan pengembangan yang lebih rendah dibandingkan jaringan konvensional dengan kabel. Sistem dapat dikembangkan secara cepat dengan risiko gangguan yang minimal pada komunikasi dan lingkungan. Service provider dapat memperoleh pengembalian investasi lebih awal. Menjamin pelayanan dan coverage area dapat dengan mudah di-expand sesuai tuntutan calon pelanggan. Untuk selanjutnya, soal nomor 3 itu komunikasi antar komputer dari vendor yang berbeda adalah sangat sulit dilakukan karena mereka menggunakan protokol dan format data yang berbeda, sehingga International Organization for Standardization atau ISO membuat suatu arsitektur komunikasi yang dikenal sebagai Open System Interconnection atau OSI. Beri penjelasan terkait lengkap model OSI. Model OSI ialah model sistem terbuka interkoneksi, model konseptual yang mencirikan dan membakukan fungsi komunikasi dari sistem telekomunikasi atau komputasi tanpa memperhatikan struktur internal dan teknologi yang mendasarinya. Tujuannya adalah interoperabilitas sistem komunikasi yang beragam dengan protokol komunikasi standar. Model ini membagi sistem komunikasi ke dalam lapisan abstraksi. Untuk selanjutnya, soal nomor 4 yaitu jelaskan perbedaan antara bandwidth dan spektrum. Perbedaan utama antara bandwidth dan spektrum adalah bahwa bandwidth adalah tingkat maksimum transfer data dalam periode waktu tertentu, sedangkan spektrum ialah sekumpulan gelombang dengan frekuensi tertentu yang diatur secara berurutan. Bandwidth dan spektrum adalah dua istilah umum di bidang telekomunikasi dan jaringan. Untuk selanjutnya, soal nomor 5 yaitu penjelasan lengkap tentang WAN atau Wide Area Network. WAN adalah singkatan dari Wide Area Network yang berarti jaringan area luas, berupa jaringan komputer yang mencakup area besar seperti antara negara atau bahkan benua, dan dapat didefinisikan juga sebagai jaringan komputer yang membutuhkan router dan saluran komunikasi publik. Saya kira itu jawaban dari saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.